Kalau kita lihat dari semantiknya, kata-kata amanah dari alif mim nun, tadi di segmen pertama ada aman, amin, ya, dan iman. Iman, amanah, dan amin. Nah, ini keduanya semuanya berkaitan dan akarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi orang yang beriman saat ini, kita mungkin masih dalam batasan mengaku beriman, tapi kita diaku nggak beriman ya gitu bro. Kadang-kala kita merasa cukup keimanan kita hanya dengan sekedar melaksanakan sholat, atau kadang sibuk dengan hal-hal yang sifatnya kosmetik, tampilan luar. Padahal kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Profesor di segmen pertama, bicara mengenai amanah, lebih banyak ke aktivitas yang berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, bagaimana tercermin perbuatan kita terhadap manusia dan juga lingkungan sekitar. Nah, Prof, kita lanjutkan lagi bahasannya tentang tentang amanah. Karena kalau mengkaji amanah, orang suka bilang, saya udah tahu amanah menjaga kepercayaan gitu. Tapi apakah hanya sebatas itu saja gitu? Iya. Duribat alaihim dzillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Ya. Jadi di sini ada hablum minallah. Ya. Itu juga amanah itu. Bagaimana menjadi abid yang baik, yang benar. Ya. Dan juga ada kapasitas kita sebagai khalifah itu kan secara horizontal dan vertikal. Secara vertikal dengan Allah, respect kita itu amanah besar itu. Dan secara horizontal ini, ya manusia pun juga harus amanah menjalankan fungsinya, visinya sebagai khalifah ya kan. Ya. Nah di sini memang sering dikatakan, loh kok kenapa alam semesta tidak masuk? Ya. Kan ada 3 mestinya kan, ada Allah, ada manusia, ada alam semesta. Nah inilah hebatnya Al-Quran ya kan. Ya rukun Islam itu menggunakan sigat mudzakkar, aqimus salawat wa zakah wa atimul hajj. Tidak perlu aqimna shalah wa atina zakat, dan tidak perlu juga sigat-sigat muannas berdobel di situ. Karena kalau perintah kepada laki-laki otomatis perintah kepada perempuan. Tapi tidak sebaliknya. Nah kalau hanya perempuan tidak masuk laki-laki, tapi kalau laki masuk perempuan. Jadi ini konsep amanah. Ya. Nah maka disinilah berlaku amanah itu betul-betul sangat penting. Harus dimaknai bukan hanya makna teologisnya, tapi makna sosiologisnya, ya kan, makna culture-nya, ya, makna politisnya, makna sainsnya. Jadi amanah itu harus dikembangkan, bukan hanya bahasa agama dalam pengertian amanah ya kan. Ya, amanah itu betul-betul ya tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apapun agamanya, apapun etniknya, jenis kelaminnya, dia harus komit untuk pemegang amanah itu. Ya. Maka itu semua agama itu mengedepankan pentingnya memelihara amanah. Saya kira gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Pak Dr. Ali Nurdin, ini tadi Prof mengatakan tentang bahwa di dalam menjaga amanah Al-Quran sering menggunakan, ya artinya simbol manusia adalah sudah inti keseluruhan gitu ya. Seperti mungkin bisa juga, saya mohon maaf kalau saya salah gitu, seperti di surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kamu ya kan gitu, untuk menjaga amanah kepada ahlinya gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak tentang ayat ini, dan mungkin ada ayat-ayat lain yang bisa menjelaskan tentang amanah dan kewajibannya menjaga amanah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Tentu kita berterima kasih ke guru kita dulu, Prof. Nasar, yang telah memberikan uraian yang dengan sangat menarik dan mendalam tentang amanah. Kita ingin menambahkan sedikit Mas David ya, tentang bagaimana Al-Quran sedikit berbicara amanah. Itu salah satunya ada tadi surah An-Nisa 58. Jadi kalau kita simpulkan apa yang beliau sampaikan tadi itu secara klasifikasinya gitu, kan ada 3 macam amanah ya. Amanah kepada Allah. Nah itu di antara ayatnya adalah di surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kalian menjaga amanah. Dan ini menarik, yang dipanggil ke orang beriman ya.
Itu berarti apa? Memang inilah yang disebut tugas amanah pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik juga ketika kita kaitkan munasabah ayat ini, itu kemudian diikuti dengan pernyataan ayat wa'lamu annama amwalukum wa auladukum. Ketahuilah harta dan anakmu adalah cobaan bagi kamu. Nah, ini jenis amanah kedua ini, Mas, yaitu amanah dengan sesama. Di samping yang tadi alam semesta yang itu sangat penting harus terus kita sampaikan ya, karena biasanya kita bicara amanah itu kan bicara amanah yang levelnya hanya sekedar sesama manusia gitu ya. Dan ternyata harta itu juga buat kita amanah. Maka gimana cara memperolehnya, bagaimana cara membelanjakannya, itu harus diikuti sikap amanah. Problem di masyarakat kita kan kurang amanah dengan harta ini. Maka meskipun kita mayoritas muslim, mohon maaf ya, kita masih banyak yang kemudian terkena kasus korupsi misalnya. Itu kan salah satu faktornya karena ketidakαμanahan menyangkut masalah harta gitu. Padahal itu memang cobaan paling berat itu, hartamu dan kemudian apa? Anakmu. Maka kaya itu cobaan, tidak kaya juga cobaan. Kira-kira gitu. Mas David pilih mana? Kira-kira gitu ya. Saya pilih. Tidak usah pilih lah, semuanya diterima aja ya gitu ya. Nah itu ya, jadi itu maka kemudian di di surah 57 ayat 7 itu Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Yang kami amanahkan kepada kamu harta itu. Jadi bukan milik kita, itu milik Allah yang diamanahkan ke kita. Sehingga kemudian penting untuk kita memastikan cara memperoleh harta kita, dan setelah memperoleh bagaimana untuk apa kita belanjakan, itu harus disertai dengan sikap amanah. Kemudian amanah yang dengan sesama yang dikala pentingnya itu ya misalnya dalam hubungan pernikahan. Itu amanah. Gitu. Istri itu bagi suami adalah amanah. Nggak mungkin seorang wali itu menyerahkan putrinya kepada seorang yang baru dikenal beberapa saat kalau dia tidak percaya kan bahwa putrinya akan bahagia sekali nanti dengan suaminya. Nah, itu maka itu amanah. Dan tanggung jawabnya itu nggak hanya di dunia, tapi juga sampai nanti di akhirat gitu. Maka kalau seorang suami tahu bahwa istri itu amanah dan tanggung jawabnya berat, mestinya nggak akan terpikir nambah amanah gitu loh. Karena itu berat itu loh Mas, kan gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ayat tadi itu menarik itu Mas, yang di An-Nisa 58 itu ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu kalau kemudian kita lihat munasabah ayat sebelum dan setelahnya, itu dikatakan sebelumnya itu kan 57 ya. Dzalikal fadlu minallah. Itu karunia dari Allah. Jadi dimensi amanah itu juga mengandung dimensi karunia. Kenapa yang dipilih sebagai khalifah kok kemudian manusia? Kok bukan binatang misalnya? Itu berarti di samping bernilai amanah juga adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Prof, kalau tadi sudah sampai Pak Dr. Ali Nurdin, jadi apa lawan kata dari kata amanah itu apa sih sebenarnya, Prof? Ada yang mengatakan khianat, atau sebenarnya zalim sama diri kita, atau zalim? Iya, lawan daripada amanah itu adalah khianat itu kan. Khianat. Ya, khianat kepada siapa kan nggak mungkin manusia mengkhianati Tuhan ya kan. Artinya, kapasitas kita apa sih? Tuhan kan segalanya sih sebetulnya. Kan? Apa dalam ayat itu? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirur rasul lawajadullah tawwabur rahim. Di situ ada kata-kata walau annahum idzalamu anfusahum. Kalau ada yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi konotasinya negatif itu kalau kita itu tidak bertanggung jawab untuk menjalani jalan lurus ini, siratal mustaqim ini. Nah, mungkin pertanyaan lebih penting adalah apa yang kita harus lakukan kalau kita sudah terlanjur melanggar amanah ini? Ya, bagaimana merawat amanah ini? Kan amanah itu susah untuk dirawat. Nah, kita perlu kiat-kiat apa yang harus kita lakukan dalam rangka merawat dan melestarikan amanah. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur kita tidak amanah ini? Nah, melakukan sesuatu yang kebalikan dari amanah itu kan dosa. Melakukan dosa itu ya
harus taubat ya kan. Taba ya tubuh taubat. Taba itu artinya kembali. Ya. Kemarin tergelincir keluar rel, nggak mungkin nyampe ke tujuan itu kan. Ya. Maka taba itu naikkan dirinya kembali ke rel, kalau mau sampai ke ujung. Kalau nggak naik ke atas rel yang benar, nggak akan nyampe itu kan. Nah, kalau siapapun yang melanggar amanah kembali itu bahasa Arabnya taubat ya kan. Kembalilah ke jalan yang benar. Nah, sekarang yang jadi masalah, banyak orang yang melanggar amanah tapi tetap masih nekat, enggak kok, aku masih menjalankan amanah. Iya. Jadi amanah itu tidak didefinisikan oleh selera seseorang. Amanah itu tidak ditentukan oleh subjektivitas kita. Amanah itu standarnya syariah, ya kan? Standarnya amanah adalah syariah. Standarnya itu yang punya ketentuan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi Prof juga mengatakan bahwa standar dari amanah itu adalah syariah. Nah, bagaimana kita menerapkan standar dari amanah itu untuk dalam konsep bernegara yang di dalamnya itu tidak semuanya Muslim, gitu? Apakah tetap kita menggunakan standar syariah itu tadi? Tapi nanti jawabnya Bro, tetaplah di Kacana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin. Amanah itu menjadi tanggung jawab seluruh agama. Coba, agama apa yang tidak mementingkan amanah?